Teman-teman, pernahkah kalian tahu bahwa sekarang banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat polisi tidur? Tentunya kita tidak akan merasa nyaman saat bepergian ketika mendapati polisi tidur yang terlalu tinggi atau bahkan tajam. Gambar atas merupakan list dari Sustainable Development Goals dan dump strip bomb termasuk dalam golongan ke-9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, dan golongan ke-12 yang artinya Responsible Consumption and Production. Wah, dump strip bomb ini unggul sekali ya, karena merupakan investasi, infrastruktur, dan inovasi yang secara tidak langsung memengaruhi berbagai jenis segi kehidupan, mengurangi penggunaan semen sebagai bahan pembuatan, yang industrinya menghasilkan efek rumah kaca, limbah cair, dan penurunan kualitas tanah liat akibat penambangan. Teman-teman, sekarang coba kita lihat data yang ada di atas ini. Ini adalah merupakan data kecelakaan akibat strip bomb di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2015, teman-teman. Nah, banyak sekali bukan? Seharusnya kan strip bomb digunakan untuk sebagai pengaman. Namun, banyak kasus bahwa strip bomb ini atau yang kita sebut polisi tidur itu nggak sesuai dengan standar dan menyebabkan masalah, bahkan kecelakaan, teman-teman. Nah, untuk memecahkan kasus ini, kami sekelompok berpikir untuk membuat suatu inovasi yang dapat mengurangi masalah kecelakaan ini, teman-teman. Yang kita sebut adalah dump strip bomb. Ini hadir sebagai solusi dari permasalahan ini, teman-teman. Jadi, tanpa berkepanjangan lagi, coba kita lihat dump strip bomb itu apa sih, teman-teman? Pada dasarnya, pihak kepolisian telah mengatur undang-undang tentang syarat-syarat spesifikasi polisi tidur yang ada saat ini. Tapi aturan yang ada saat ini tidak begitu dihiraukan karena merasa direpotkan dengan kewajiban harus melapor, memakan waktu yang hanya untuk membangun polisi tidur. Alhasil, pembangunan polisi tidur terjadi asal-asalan dan tidak sesuai kaidah. Dari kejadian yang terjadi saat ini, maka bermunculan berbagai solusi untuk menggantikan polisi tidur yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Salah satunya menggunakan polisi tidur dari bahan karet. Tetapi biaya pemasangan yang cukup mahal juga menjadi pertimbangan. Nah, sekarang teman-teman pasti pada bingung. Dump strip bomb ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Biar aku jelasin ya. Dump strip bomb ini sebenarnya terbuat dari padi cakung yang terkenal dengan sistem particle non-brown yang menunjukkan penebalan geser yang tidak akan pernah berhenti. Ketika lajur geser keseluruhan dinaikkan, lebar daerah yang mengalami gesek akan bertambah. Akhir dari penebalan geser yang tiada henti ini ditemukan terjadi saat semua daerah fluida mengalami gesek, baik yang tersisa maupun yang terangkap di bawah lapisan yang mengeras. Keberadaan daerah yang tidak mengalir akibat terperangkap atau proses yang disebut dilatasi tampaknya mencegah atau merundam penebalan geser, sehingga tetap bersifat fluida dan mampu mengeras di saat terjadi gesekan eksternal. Nah, gimana? Teman-teman mulai paham nggak ini tentang ini? Tapi sebelum kita ke cara kerja, coba perhatikan video yang satu ini. Check it out. Berikut adalah penjelasan cara kerja dump speed bomb. Ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, cairan pati yang ada di dalam speed bomb akan mengalami penebalan dinding geser sebanding dengan besar tegangan yang diterima. Partikel-partikel padat pada pati akan membentuk dinding dan bersifat layaknya materi solid. Proses ini yang disebut dengan dilatasi atau dikenal dengan proses shear thickening. Apabila kendaraan telah melalui speed bump, cairan pati tidak menerima tegangan lagi dari luar dan akhirnya kembali ke sifatnya menjadi liquid. Sebaliknya, saat kendaraan melaju dengan kecepatan rendah, speed bump ini tidak mengalami dilatasi sehingga tegangan yang dihasilkan kecil dan membuat kondisi cairan di dalam masih bersifat liquid. Rongga-rongga udara pada speed bump akan memberikan ruang bagi cairan pati sesaat kendaraan melalui dan menekan speed bump, sehingga beban yang diterima cairan pati dapat terdistribusikan, speed bump bekerja dengan optimal dan tidak merusak bodi kendaraan. Dan
Cairan speed bump ini akan mampu meredam dampak kejut kendaraan dengan memanfaatkan kinerja antara air dengan pati jagung dengan rasio 1:2 agar membentuk cairan dengan densitas dan viskositas yang tinggi atau biasa disebut dengan cairan oblek. Selanjutnya, materi yang digunakan sebagai wadah cairan pati adalah terpal karet anti-slip. Terpal ini elastis, tidak mudah sobek, dan tidak licin saat terkena hujan karena nantinya akan berkontak langsung dengan ban kendaraan. Lalu di ujung-ujung tepi dan speed bump juga terdapat katup yang berfungsi sebagai tempat atau saluran untuk mengisi cairan pati ke dalam terpal karet dan diisi hingga membentuk gundukan layaknya pembatas kecepatan jalan pada umumnya. Dam street bump ini tidak diisi 100% dengan cairan pati, akan tetapi diberi rongga udara dengan kisaran 5-8% dari volume total dengan tujuan agar cairan pati dapat terdistribusikan dengan baik ketika kendaraan dengan kecepatan rendah melalui speed bump ini. Sebagai pengunci dari terpal sekaligus menyambungkan dam speed bump dengan lajur kendaraan, digunakan materi yang terbuat dari ban bekas dan juga paku jalan. Ban bekas ini akan dibentuk selebar jalan, diberi warna putih atau kuning sebagai penanda dan dipaku. Speed bump yang menggunakan pati jagung dan terpal karet sebagai bahan utama merupakan inovasi baru yang dapat dijadikan solusi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama akibat speed bump yang tidak sesuai aturan yang berlaku.